Halo halo halo, selamat datang di channel yang selalu bikin kamu senyum-senyum sendiri kayak lagi chat sama gebetan. Hari ini kita bakal bahas kisah seru yang lebih panas dari gorengan di bulan puasa, tentang seorang TKI asal Indonesia yang tampannya luar biasa. Saking gantengnya, semua bos dan karyawan cewek di tempat kerjanya langsung berubah jadi fans berat, gak peduli udah punya pacar, suami, atau kucing, semuanya berebut cinta si Mas TKI ini. Dan yang paling heboh, si bosnya sendiri, wanita muda, cantik, dan sukses, berhasil jadi pemenang dan dapetin hati si TKI. Wah, cinta lokasi versi internasional nih. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, tulis dulu di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana? Siapa tahu, jodoh kalian juga lagi nonton bareng sekarang. Langsung aja kita mulai ceritanya. Gas! Namanya Muhammad Mirza, usianya 28 tahun, lahir dan besar di sebuah kota kecil di Indonesia. Orangnya kalem, sopan, dan, jangan salah, gantengnya tuh kayak hasil editan. Tapi ini real. Setelah menyelesaikan kuliah teknik informatika, Mirza memutuskan untuk merantau ke luar negeri. Tujuannya jelas, kerja, cari pengalaman, kumpulin cuan, dan, siapa tahu ketemu jodoh juga, ya kan? Tapi siapa sangka, langkahnya membawanya jauh sampai ke Amerika, tepatnya ke sebuah perusahaan IT keren yang gedungnya tinggi, AC-nya dingin, dan para pegawainya lebih heboh dari grup arisan. Hari pertama, Mirza datang dengan setelan rapi, rambut klimis, dan senyum sopan khas orang Indonesia. Pegang map, jalan pelan-pelan, pokoknya kayak anak baru yang masih ngukur-ngukur lorong. Tapi tunggu dulu, begitu dia masuk ruangan, semua yang lagi sibuk ngoding, ngetik, atau pura-pura kerja langsung berhenti. Karyawan wanita di sana satu persatu mulai nengok. Ada yang celingak-celinguk, ada yang langsung ngecek lipstik, ada juga yang nyenggol temennya sambil bisik. Ya ampun, itu yang baru, siapa tuh, ganteng banget, kayak opa Korea, tapi versi syariah. Itu hari pertama Mirza kerja, dan tanpa dia tahu, itu juga hari pertama hatinya mulai jadi rebutan. Dan disinilah kisah kita dimulai, tentang Mirza, TKI tampan di negeri Paman Sam, yang kehadirannya bukan cuma bikin kagum, tapi juga bikin hati para wanita di kantor itu kocar-kacir. Hari-hari pertama kerja biasanya identik dengan canggung, bingung nyari toilet, dan salah manggil atasan. Tapi buat Mirza, justru sebaliknya. Begitu dia mulai kerja, kantor itu mendadak berubah kayak sinetron. Bukan karena drama deadline atau server error, tapi karena satu hal yang tak terduga, wajah Mas Mirza yang aduhai menggoda iman. Tampak para karyawan cewek memperhatikan Mirza diam-diam. Semenjak Mirza resmi duduk di meja kerjanya, peta sosial kantor berubah total. Yang tadinya sibuk kerja, sekarang sibuk pasang eyeliner. Yang tadinya cuek, sekarang jadi manis banget, kayak teh tarik 3 sendok gula. Jam kantor sekarang gak cuma dibagi jadi shift pagi, siang, dan lembur. Tapi juga jadi shift memata-matai Mirza. Adegan, cewek-cewek pura-pura ke pantry. Kamu ke pantry lagi? Iya nih, House, baru 10 menit lalu ke sana. Iya, tapi, House ngeliat Mirza, maksudnya, House beneran. Dan entah kenapa, dalam seminggu terakhir, stok air galon di kantor jadi sering habis. Ternyata pantry itu sekarang jadi tempat resmi mantau pergerakan Mas TKI. Tampak karyawan perempuan ngintip dari balik monitor. Astaga, lihat deh, dia ngoding sambil senyum. Iya, dia kayak, kodingan hidup gue yang selama ini error. Kalau dia bug, aku rela debugging seumur hidup. Ish, kamu mah lebay. Ya gimana, lihat dia aja bikin moodku auto-deploy. Pokoknya kantor berubah total, para wanita jadi berlomba-lomba tampil maksimal. Yang tadinya datang ke kantor pakai hoodie dan sendal, sekarang udah kayak mau ke acara fashion show. Lipstik merah menyala, eyeliner tebal, bahkan parfum pun, seharum pengharum mobil kelas premium. Dan bukan cuma staf biasa yang tergila-gila, beberapa manajer wanita juga mulai ikut melirik Mirza. Manajer hari mulai sering, iseng, lewat mejanya. Manajer marketing tiba-tiba ngajak ngobrol soal toolsheet, padahal selama ini lebih ngerti Excel daripada GitHub. Semua kayak lagi audisi buat jadi pemeran utama di kisah cinta Mirza. Tapi yang paling misterius adalah, bos wanita mereka, namanya Amelia. Muda, cantik, pintar, dan dingin kayak salju di Alaska. Selama ini dikenal tegas, gak pernah senyum kalau gak penting. Tapi sejak ada Mirza,
Tampak bos Amelia lihat Mirza diam-diam dari jendela kaca ruangannya. Tatapan dinginnya mulai mencair, bahkan, beberapa staf bilang, mereka lihat dia senyum, 2 kali. Senyum dari bos Amelia itu, lebih langka daripada hari Senin tanpa rapat. Jadi ketika dia tersenyum, semua langsung sadar, wah, ini bahaya, kayaknya bos juga ikut main nih. Terlihat karyawan mulai saling curiga, kamu lihat gak, tadi Bu Amelia ngobrol 4 menit sama Mirza. Iya, dan dia ketawa, bos kita, ketawa, aku takut, ini kompetisinya naik level. Iya, ini udah bukan cinta segitiga lagi, ini cinta seruangan. Dan begitulah, hanya dalam waktu 1 minggu, Mirza bukan cuma jadi bintang di kantor itu, dia juga tanpa sadar jadi pusat dari drama percintaan, persaingan, dan gosip-gosip liar yang bikin kerjaan ketunda tapi hati berdebar. Masih belum tahu apa yang sedang terjadi, Mirza tetap santai, ngoding, makan siang sendiri, senyum ke semua orang, kayak gak ada apa-apa. Tapi justru itu yang bikin dia makin mematikan. Dan kita semua tahu, ini baru awal. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Muhammad Mirza masih menjadi topik utama di kantor. Mirza tetap tenang, kalem, fokus kerja. Tapi para karyawan wanita, mereka sudah berada di titik di mana jatuh cinta bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Mirza datang ke kantor dengan kemeja bersih, senyum tulus, dan aroma sabun yang entah kenapa bikin orang susah fokus. Sekali dia lewat, beberapa kepala langsung ikut menoleh, ada yang menatap dalam diam, ada yang pura-pura nelpon tapi sambil curi pandang. Di tengah kegaduhan perasaan itu, satu sosok tetap tenang, tegas, dingin, tidak tergoyahkan. Bos mereka, Amelia adalah sosok pimpinan yang dikenal disiplin, berwibawa, dan tidak pernah terlibat dalam urusan-urusan receh. Sejak Mirza masuk, dia tidak menunjukkan perubahan, senyumnya tetap hemat, tatapannya tetap tajam. Bahkan ke Mirza pun dia berbicara tegas, tanpa nada manis sedikitpun. Mirza, laporan mingguan tolong dikirim hari Jumat, jangan telat. Baik, Bu, singkat, profesional, tidak ada tanda-tanda kalau dia tertarik. Bahkan, beberapa karyawan sampai yakin, kayaknya Bu Amelia anti cinta deh, lihat Mirza aja datar mukanya. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, saat semua pulang, kantor sepi, dan lampu ruangan sudah banyak yang mati. Amelia duduk sendiri di ruangannya, menatap laptop, lalu perlahan, membuka kamera CCTV kantor. Bukan buat mantau kerjaan, tapi buat replay momen ketika Mirza senyum ke resepsionis. Amelia menghela napas pelan, lalu bergumam, astaga, senyumnya itu loh, bikin soft skill aku jadi soft hati. Ia pun menutup laptop, menyandarkan kepala ke kursi, lalu senyum tipis, tangannya mainin pulpen, wajahnya melamun. Dalam hatinya, dia juga sama seperti karyawan wanita lain. Jatuh cinta, tapi harus tetap terlihat kuat. Sementara itu, di area kerja, suasana makin seru. Karyawan-karyawan wanita mulai bermain taktik. Ada yang tiba-tiba sering lewat meja Mirza bawa-bawa dokumen, padahal isinya kosong. Ada yang pura-pura nanya hal teknis, Mirza, ini kenapa Excelku error ya? Ini bukan Excel, ini Word, Mbak. Iya, hehehe, aku gugup lihat kamu. Kejadian lucu pun mulai terjadi. Suatu pagi, 2 karyawan wanita datang barengan, membawa kopi buat Mirza, namanya Winda dan Sheila. Mereka gak tahu satu sama lain punya misi yang sama. Winda nyodorkan cangkir, pagi, Mirza, aku bawain kopi spesial, katanya kamu suka Americano. Sheila juga maju, Mirza, aku juga bawain kopi, ini latte, tapi aku tambahin cinta, maksudnya, gula. Mirza bingung, senyum sopan, lalu berkata, wah, saya jadi punya 2 tangan tapi 3 kopi, nih. Winda dan Sheila saling pandang, suasana jadi awkward. Saking bingungnya, mereka akhirnya sepakat untuk berbagi kopi, Winda minum latte-nya Sheila, Sheila minum Americano-nya Winda, tapi dari tatapan mereka, jelas. Perang dingin sudah dimulai, lucunya, sejak saat itu, setiap hari ada jadwal giliran, bawa cemilan ke meja Mirza. Hari Senin donat, Selasa kue cubit, Rabu pastel, Kamis keripik pedas. Hari Jumat, belum ditentukan, karena mereka masih debat. Mirza tuh tim manis atau tim asin, sih, Mirza sendiri masih tenang, masih sopan, masih gak ngerti kalau sebenarnya, di belakang layar, para wanita sedang rebutan hatinya pakai sistem Liga Poin. Dan di tengah semua itu, Amelia tetap terlihat adem ayem, di hadapan timnya, ia tetap bos yang profesional. Tapi malam hari,
Saat semua sudah pulang, dia rebahan di sofa ruangannya, sambil membuka dokumen kerja, lalu tersenyum kecil melihat nama Mirza di daftar karyawan. Bukan cuma dia jago coding, tapi kok jago juga bikin hati error, ya, katanya lirih, ya, persaingan makin memanas. Tapi yang ikut bersaing, belum semuanya muncul. Amelia belum bergerak, tapi diamnya bukan berarti tidak peduli. Itu hanya strategi, karena wanita paling berbahaya dalam kompetisi cinta adalah wanita yang tahu cara menyembunyikan perasaannya. Setelah berminggu-minggu hanya jadi penonton diam-diam, akhirnya Amelia, sang bos, mulai bergerak, bukan dengan bunga, bukan dengan bekal makanan, tapi dengan strategi. Ya, Amelia bukan tipe wanita yang suka langsung tembak di tempat. Dia tahu, kalau dia turun tangan dengan cara yang sama seperti para staf wanita lainnya, dia justru kehilangan wibawa. Jadi dia main halus, licin, tapi lembut, dingin, tapi menghanyutkan. Semua dimulai dari satu rapat. Hari Senin pagi, semua tim dikumpulkan untuk membahas proyek baru. Rapat ini sebenarnya biasa aja, tapi ada satu hal yang tidak biasa. Amelia duduk di kursinya, memegang tablet, lalu berkata, "Untuk proyek ini, saya ingin Mirza yang jadi koordinator." Seluruh ruangan hening, beberapa orang kaget, bahkan Pak Rudi dari divisi IT langsung batuk-batuk sambil menahan komentar. Mirza, seperti biasa, cuma mengangguk sopan, "Baik, Bu." Amelia tersenyum tipis, lalu lanjut bicara seolah tidak ada yang spesial, tapi satu kantor tahu. Itu bukan penunjukan biasa. Setelah rapat bubar, gosip langsung beredar lebih cepat dari koneksi wifi. Denger gak? Mirza jadi koordinator. Ya ampun, berarti dia bakal sering ketemu Bu Amelia dong. Gila, ini makin susah, sih, kita tuh bersaing, tapi lawannya bos sendiri. Sementara itu, Amelia tetap tenang, dia tidak pernah mengajak Mirza ngobrol panjang-panjang, tidak pernah memberi perhatian berlebihan. Tapi tiba-tiba, "Mirza, nanti siang makan siang bareng saya ya, kita bahas struktur tim." Mirza mengangguk, "Baik, Bu." Karyawan lain yang dengar langsung ciut. "Bahas struktur tim kok harus sambil makan siang? Kayaknya yang mau dibahas bukan cuma struktur tim, deh." Siang itu, mereka makan berdua di ruang kerja Amelia. Makanan sudah dipesan dari restoran mahal, suasana tenang, dan hanya ada mereka berdua. Amelia tetap profesional, tapi kali ini, nada suaranya sedikit lebih lembut. "Mirza, saya senang kamu cepat adaptasi di sini, kerjamu rapi, dan kamu punya potensi besar." Mirza tersenyum, "Terima kasih, Bu, saya masih banyak belajar." Amelia menatapnya sejenak, lalu berkata, "Kalau ada yang mengganggu atau bikin kamu gak nyaman di kantor ini, bilang langsung ke saya, ya." Sekilas terdengar seperti perhatian bos pada staf, tapi bagi Amelia, itu kode. Kode bahwa dia siap jadi pelindung, sekaligus, sesuatu yang lebih. Tentu saja, semua ini dilakukan secara tertutup, di depan umum. Amelia tetap bos yang tegas dan nyaris tidak tersenyum. Tapi sejak hari itu, ia mulai sering muncul, kebetulan, saat Mirza keluar dari ruang meeting. Mulai sering titip dokumen langsung, bukan lewat sekretaris. Dan setiap kali Mirza bicara, dia mendengarkan dengan penuh perhatian, seperti mendengarkan podcast tentang cinta. Sementara itu, di luar sana, para karyawan mulai gelisah. Winda dan Sheila, dua karyawan yang pernah perang kopi, kini berdamai, tapi hanya karena mereka punya musuh bersama. "Bos sendiri, Winda, kamu lihat gak sih tadi, Mirza keluar dari ruangan Bu Amelia sambil senyum." "Iya, terus pipinya agak merah, kamu pikir itu karena AC? Ini gak bisa dibiarkan, kita harus cari cara." Maka dimulailah rencana baru. Operasi, kembalikan fokus Mirza ke rakyat jelata. Tapi rencana itu gagal, karena setiap kali mereka mau mengajak Mirza makan siang, jawabannya adalah, "Maaf, saya sudah ada meeting dengan Bu Amelia." Mirza, tanpa sadar, kini jadi rebutan dua kekuatan besar. Satu sisi, para karyawan yang terang-terangan naksir. Satu sisi lagi, bos yang diam-diam mulai menunjukkan rasa, tapi tetap penuh strategi. Dan yang paling lucu, ada satu karyawan, namanya Linda, yang saking frustrasinya, datang ke Hari dan bertanya, "Bu, kalau saya pindah divisi, bisa gak ya satu tim sama Mas Mirza terus?" Harinya cuma bengong. Ini alasan pindah kerja atau pindah hati? Amelia sudah mulai bergerak, tapi langkahnya masih tenang, belum frontal. Dia tahu, dalam permainan seperti ini, yang terburu-buru bisa kalah. Dan sebagai bos, kalah bukanlah pilihan. Tapi satu hal pasti, perang hati di kantor itu,
kini makin panas. Dan Mirza masih belum sadar bahwa dia adalah pusat semesta. Setelah minggu-minggu penuh drama dan persaingan sengit, akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu tiba. Mirza mulai memberi sinyal, tapi sinyalnya, itu yang bikin semua orang bingung. Suatu pagi, di ruang kerja yang biasanya penuh tawa dan godaan, Mirza duduk sambil minum kopi. Dia terlihat santai, tapi matanya tertuju pada layar komputer. Di depannya, ada dua karyawan wanita yang sedang saling melempar pandang. Lina, si jago presentasi, tiba-tiba mendekat dan berkata, "Mirza, kamu suka kopi jenis apa sih?" Mirza tersenyum, "Saya suka kopi hitam, yang pahit." Lina mengangguk, kemudian berlalu dengan wajah kecewa. Tidak lama kemudian, Sheila datang membawa secangkir latte hangat. "Ini aku bawain buat kamu, Mirza." Mirza menerima dengan senyum ramah. "Makasih, Sheila." Tapi kemudian, saat Sheila pergi, Mirza diam-diam membalik cangkirnya. Kopi latte itu berisi lebih banyak gula daripada yang dia suka. Sinyal pertama, bikin semua karyawan tambah deg-degan. Mereka mulai mengamati setiap gerak-gerik Mirza seperti detektif cinta. Siapa yang bisa membuat Mirza tersenyum? Siapa yang membuatnya diam sesaat saat diajak bicara? Dan yang paling penting, siapa yang akhirnya bisa mendapatkan hatinya? Sementara itu, Amelia si bos, mulai sedikit menunjukkan reaksi yang berbeda. Dalam sebuah rapat kecil, dia duduk bersebelahan dengan Mirza. Saat Mirza menjelaskan sebuah ide cemerlang, dia memandangnya lebih lama dari biasanya. Tapi saat itu juga, dia langsung menutup laptopnya dan berkata, "Bagus, Mirza, kita akan jalankan ide itu." Di luar rapat, beberapa karyawan melihat Amelia tersenyum tipis dan bergumam. Ini dia, momen pertama bos mulai lembek, tapi persaingan makin memanas. Linda, yang sudah putus asa, mencoba strategi baru, mengirimkan pesan lucu di grup chat kantor, berharap bisa menarik perhatian Mirza dengan humor. "Mirza, jangan lupa makan siang, ya, jangan sampai kerja keras tanpa makan, nanti jadi robot." Mirza membalas dengan emoji senyum, tapi beberapa karyawan lain langsung komentar. "Waduh, tanda dia suka ya." Suatu sore, ada kejadian lucu yang bikin semua ketawa. Saat karyawan sedang berkumpul di pantry, tiba-tiba muncul seekor kucing lucu masuk ke kantor. Semua spontan berlari mengejar si kucing. Tapi Mirza, dia malah duduk santai sambil bilang, "Kalau mau dapat hati saya, jangan seperti kucing ini yang suka lari-lari, tetap di sini, dan jangan takut dekat." Karyawan wanita yang mendengar langsung tertawa, tapi dalam hati, mereka jadi tambah penasaran. Kini, suasana makin panas. Mirza mulai memilih. Meski belum jelas siapa, para pesaing makin gelisah. Amelia tetap diam, tapi tatapannya sudah tak bisa bohong. Siapa yang akan jadi pilihan Mirza? Siapa yang bakal menang dalam perang hati ini? Jawabannya, sebentar lagi akan terungkap. Semua kisah ada akhirnya, termasuk kisah seorang TKI tampan berwajah manis, berhati lembut, dan bikin satu kantor IT di Amerika geger total, Muhammad Mirza. Hari itu, suasana kantor berbeda, ada kabar beredar pelan tapi pasti. Katanya Mirza mau ngomong sesuatu hari ini. Ngomong apa? Ya, ngomong soal itulah. Bisik-bisik makin kencang, semua karyawan wanita duduk gelisah. Bahkan Winda yang biasanya percaya diri, tiba-tiba diam aja sambil mainan sedotan plastik. Jam makan siang, semua sedang sibuk masing-masing. Tiba-tiba, notifikasi muncul di grup internal kantor. "Hai semua, saya ingin sampaikan sesuatu. Saya sangat senang bisa kerja di sini. Lingkungan yang hangat, suportif, dan penuh perhatian. Tapi hari ini, saya ingin jujur tentang seseorang yang bikin saya nunggu jam kerja tiap pagi. Mirza." Grup langsung sepi. Beberapa detik kemudian, Sheila langsung minum air 2 gelas. Winda tarik napas panjang, dan Linda, udah siap-siap buka aplikasi curhat. Semua menunggu satu nama. Lalu, muncul satu pesan lagi. "Amelia, hening, ya, bos mereka, Amelia, wanita yang selama ini terlihat paling dingin. Paling tidak peduli." Ternyata, justru itulah yang membuat Mirza tertarik. Bukan karena dia cantik, walaupun, ya, memang cantik. Tapi karena Amelia tetap jadi dirinya sendiri, tenang, dewasa, dan tidak pernah memaksakan perasaan. Tapi ketika mereka ngobrol, Mirza merasa dihargai, didengar, dan dihormati. Sore itu, Amelia dipanggil ke ruang rapat oleh Mirza sendiri. Amelia datang, seperti biasa, profesional, tegas, tapi kali ini, wajahnya agak berbeda, ada senyum malu-malu di sana. Mirza berdiri, "Bu Amelia,
Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi, saya suka cara ibu memperlakukan saya, bukan sebagai orang yang harus dikejar, tapi sebagai manusia yang dilihat karena kualitas kerja. Saya jatuh hati sama ibu. Amelia menatapnya, diam sejenak, lalu menjawab, kamu bikin saya sulit jaga wibawa. Mereka tertawa, dan untuk pertama kalinya, Amelia memanggil Mirza, tanpa embel-embel, koordinator, atau staf. Mirza, mau makan malam bareng saya malam ini? Dengan senang hati, Bu, maksud saya, Amelia. Kabar itu menyebar cepat, ada yang langsung ngelus dada. Ada yang bilang, aku sih udah feeling, ada juga yang pura-pura bilang gak kaget, tapi langsung unfollow akun Mirza diam-diam. Winda dan Sheila saling tatap, akhirnya mereka ketawa juga. Ya udahlah, paling gak kita pernah usaha, dan kita masih punya satu sama lain. Lo gak usah lebay, ini bukan sinetron, Linda. Dia mulai buka YouTube dan nulis naskah cinta fiktif. Kalau gue gak bisa dapetin Mirza di dunia nyata, gue bikin dia versi AI-nya aja deh. Dan begitulah kisahnya, Muhammad Mirza, TKI tampan yang awalnya datang cuma buat kerja, malah pulang bawa cinta sejati, dan gaji UMR dolar. Sementara Amelia, tetap jadi bos, tapi sekarang, juga jadi wanita yang berhasil memenangkan cinta dengan ketenangan dan taktik luar biasa. Cinta itu kadang datang dari arah yang tak terduga. Kadang lewat pesan chat, kadang lewat bekal ayam geprek. Tapi kadang, lewat tatapan singkat di ruang rapat. Dan kisah ini membuktikan satu hal, kalau kamu naksir seseorang di kantor, pastikan kamu bukan bersaing dengan bos. Karena kalau iya, ya, siap-siap kalah strategi. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like dan subscribe, dan tulis di kolom komentar. Kalau kamu jadi Mirza, kamu bakal pilih siapa? Dan, kamu nonton dari kota mana nih? Biar kita tahu, cinta Mirza ini sampai kemana aja. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.